Guys, apa yang terjadi guys sebenarnya? Pada baru-baru ini kalau kita tengok Rusia telah menyindir sedikit kepada Indonesia untuk pembelian jet tempur Rafale. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Di mana kalau kita tengok Indonesia ini telah membuat ataupun telah deal perjanjian bersama dengan Indonesia bersama dengan pihak Perancis dalam pembelian jet tempur Rafale. Di mana kalau kita tengok Rusia telah menyindir sedikitlah di atas pembelian Indonesia terhadap pesawat tempur Rafale daripada Perancis. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Kepada subscriber di luar sana yang baru saja terjumpa Musa channel, jangan lupa guys untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa channel daripada dahulu sampailah pada masa kini, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang akan kita react hari ini dikatakan semakin renggang guys, di mana dikatakan Rusia telah menyindir pembelian jet tempur Rafale Indonesia ke atas Perancis. Wow, apa yang terjadi ini guys? Sampaikan Rusia menyindir Indonesia. Jom, apa-apa pun kita tonton video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit lagi kupasan ataupun ulasan mengenai video kita. Apa-apa pun guys, jom kita layan. Sepakat dengan Malaysia, Rusia cap Rafale Indonesia, Rusia cap tempur Rafale yang tak Indonesia laku di pasaran. Sahabat Bagi-Bagi, pembelajaran suatu alutsista sebuah negara pada era milenium ini bukan semata-mata untuk membuat pertahanan tempur yang signifikan saja, tetapi juga sebagai pandangan di mana negara itu berpihak kepada Baratkah atau kepada faksi Kremlin. Karena tidak lucu jika nantinya suatu negara berperang melawan Rusia tapi menggunakan Sukhoi. Lawak kan? Bagaimana nanti beli suku cadangnya dan isi ulang senjatanya? Kejadian ini hanya akan terjadi pada negara kuntul melongo saja. Jadi, setiap pembelajaran suatu negara sebenarnya sudah melambangkan kemana negara itu berpihak. Sampai di sini paham kan? Sahabat Bagi-Bagi, berita kali ini datang dari Rusia dan Malaysia yang sepakat bahwa Indonesia telah salah langkah membeli jet tempur Rafale. Pernyataan kedua negara tersebut pun sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Jika pernyataan dari Malaysia mungkin saja hanya faktor iri, maka pernyataan Rusia menggambarkan dukungan Indonesia ke ormas NATO-nya. Seperti apa protes kedua negara tersebut? Mari kita bahas. Tapi sebelum lanjut, kita dengerin sejenak wejangan dari Paman Putin berikut. Расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам. Хорошо известно, что на протяжении 30 лет Sahabat Bagi-Bagi, seperti dilansir Zona Jakarta, Malaysia mengamati betul pembelian Rafale oleh Indonesia alias Kepo. 42 unit Rafale dibeli Indonesia tentu saja menarik perhatian Malaysia karena Malaysia juga mengincar jet tempur Rafale. Namun Malaysia gagal mengamankan Rafale. Padahal Dassault Aviation atau perusahaan dirgantara Prancis yang membuat pesawat militer sampai membuka kantor di Malaysia demi menawarkan Rafale. Tapi hasilnya zong. Padahal mereka sempat berkemah selama beberapa tahun untuk menarik hati pemerintah Malaysia, namun diberi harapan palsu oleh Malaysia yang tak memiliki dana saat ini untuk membeli Rafale. Kerja keras dan pengeluaran besar Dassault Aviation di Malaysia tidak membuahkan hasil karena pemerintah Malaysia tetap diam sampai sekarang. Akhirnya mereka gulung tikar di sana dan pergi menawarkan Rafale ke negara lain. Hal ini diungkapkan sendiri oleh media Malaysia, Defense Security Asia. Admin juga merasa kantor perwakilan penjualan Dassault Aviation di Malaysia juga sudah tutup karena misi mereka di negara ini gagal.
Dan bukan cuma itu, media Malaysia tersebut juga Wow, menyebut apa nih, Rafale guys? jet tempur terkutuk karena pernah tak laku dijual ke negara lain. Oke, kita tinggalkan Malaysia sejenak. Perlu kalian ketahui bahwa Dassault Aviation baru-baru ini memenangkan kontrak besar, termasuk pesanan 80 pesawat dari Uni Emirat Arab. Lalu bagaimana dengan F-35 buatan Amerika Serikat? Sejak diperkenalkan sekitar 15 tahun yang lalu, sekitar 1000 pesawat F-35 yang dikembangkan perusahaan Lockheed Martin telah berhasil dijual ke berbagai negara di dunia, terutama negara sekutunya Amerika Serikat. Jika perbandingannya dengan F-35 Amerika, ya jelas Rafale kalah. Karena F-35 sebelum lahir pun, pembeli sudah memesan, yang antri banyak bos. Lagi pula, F-35 bakal dijadikan jet tempur organik sekutu. Wajar setiap negara mau membelinya. Oke, kita kembali ke topik Rafale. Rafale itu lebih spesifik, sama seperti Su-35 Rusia. Cuma negara yang mempunyai kebutuhan spesifik pula yang membelinya. Tapi untuk Rafale, terjual ratusan unit dibeli negara lain sudah termasuk prestasi tersendiri. Meski demikian, nampaknya pengamat militer Rusia sepakat dengan Malaysia soal Rafale. Ia menganggap Rafale jet tempur tak laku di pasaran. Pengamat militer J-16 Rusia yang dan tak mau Rafale disebutkan namanya itu malah membandingkan dengan pesawat made in China. Ia menjelaskan bahwa J-16 China lebih baik dari Rafale. Kecepatan maksimum jet Rafale hanya sekitar Mach 1.8 Rafale masih jika kalah jauh dari J-16 Su-35. adalah Mach 2.2. Ia juga menyebutkan Rafale masih kalah jauh dari Su-35 buatan negaranya yang tak jadi dibeli oleh Indonesia. Ya jelas bos. Ketinggian terbang Rafale juga lebih rendah dari J-16. Bahkan dalam daya dorong mesin, J-16 China dan Su-35 Rusia jauh lebih unggul dari pesawat tempur Prancis. Tak hanya itu, Rafale juga menjadi salah satu pesawat paling mahal di pasar internasional. Karena harga mahal inilah Rafale tak laku dijual. Pendapat dari para analis, mereka juga percaya bahwa penghalang utama keberhasilan Rafale adalah menggabungkan biaya tinggi dengan badan pesawat yang sangat ringan dan tidak terspesialisasi. Selain itu, Rafale juga terbilang sempat tidak laku di pasaran. Namun, apa yang diungkapkan pengamat dari Rusia itu tak sepenuhnya benar. Karena Su-35 belum teruji di medan tempur. Tapi mungkin saja kita bisa memantau perkembangannya di laga pertempuran yang sedang berlangsung saat ini antara Rusia dan Ukraina. Sedangkan Rafale sudah battle proven atau sudah terbukti di medan pertempuran. Bagaimana menurut kalian? Apakah sudah benar kita Sukhoi membeli daripada Rafale Rusia. atau malah harusnya Sukhoi yang notabene sudah membuka hatinya lebih dulu kepada Indonesia tanpa banyak alasan ngalor ngidul sejak era kemerdekaan? Atau Rafale yang sudah teruji keampuhannya di medan tempur? Mari kita coret-coret di kolom komentar. Sekian dari kami. Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi di mana yang telah disampaikan sendiri oleh admin bagi-bagi menyatakan di mana Malaysia dan juga Rusia satu pendapat menyatakan bahawa Indonesia ini rugi apabila membuat pembelian terhadap jet tempur Rafale. Di mana alasan kalau kita tengok kenapa dikatakan Indonesia ini rugi apabila membuat pembelian jet tempur Rafale, dikatakan kalau kita tengok penjualan satu unit jet tempur Rafale ini terlalu mahal. Bukan semua negara di dunia ini mampu untuk membeli jet tempur Rafale ini sebab satu unit pun guys memang cukup mahal. Jadi mana-mana negara di luar daripada sana yang memesan jet tempur Rafale itu memang sangat-sangat mahal guys. Jadi daripada itu pihak Rusia sendiri telah membandingkan sama ada jika kalau Indonesia membuat pembelian terhadap Su-35 Sukhoi buatan daripada Rusia berbanding dengan jet tempur Rafale daripada Perancis, dikatakan Indonesia akan beruntung apabila membuat pembelian terhadap Sukhoi Su-35 daripada Rusia.
Sebenarnya guys, bagi pendapat aku lah, bagi reaction aku terhadap video ini, lain negara sebenarnya lain mereka punya pendapat. Sebenarnya kalau kita tengok pesawat tempur ini, lain pesawat tempur, ada kelebihan dan juga ada kekurangan masing-masing. Jika kita bandingkan terhadap Su-35 daripada Rusia Sukhoi, dan juga kalau kita tengok pesawat tempur Rafale daripada Perancis, ada kelebihan dan juga ada kekurangan di antara kedua-dua pesawat ini. Tapi guys, kalau kita tengok kepada pihak Indonesia, dan kalau kita tengok pada sebelum ini, di mana Kementerian Pertahanan di Indonesia telah membuat satu perjanjian bersama dengan pihak Perancis sendiri, di mana kedua-dua belah negara ini akan melakukan yang dikenali sebagai TOT. Di mana TOT ini pihak daripada Perancis sendiri akan membangunkan pesawat tempur Rafale ini di Indonesia bersama dengan insinyur daripada Indonesia, dan juga salah satu PT yang terlibat di Indonesia akan bekerja sama dalam membangunkan pesawat tempur Rafale. Ini sebenarnya kalau kita tengok apa yang Kementerian Pertahanan di Indonesia mahu. Jadi apabila kedua-dua belah pihak ini membuat jalinan kerjasama, jadi di sini anak-anak muda di Indonesia tahu bagaimana untuk menghasilkan sendiri pesawat tempur Rafale. Jadi untuk di masa akan datang, tidak mustahil Indonesia mempunyai satu knowledge untuk membina ataupun mencipta satu pesawat tempur, jet tempur Rafale. Jadi sebenarnya di sini Indonesia, bagi pendapat aku, Indonesia tidak rugi untuk membuat pembelian terhadap pesawat tempur Rafale, di mana Indonesia akan mendapat beberapa puluh unit pesawat tempur. Dan juga objektif utama Indonesia bukan untuk menjual pesawat tempur Rafale itu, tetapi sebenarnya objektif utama adalah ataupun fokus utama adalah untuk mahu anak-anak muda di Indonesia itu, insinyur di Indonesia itu terlibat bersama dengan insinyur daripada Perancis untuk bekerja sama untuk membangunkan pesawat tempur Rafale. Jadi dengan adanya knowledge ini, jadi anak-anak muda di Indonesia ini pada suatu masa nanti mampu untuk membuat pesawat tempur sendiri tanpa bantuan sesiapa. Jadi itulah yang aku katakan tadi guys, lain negara ataupun lain di luar daripada Indonesia, mereka mempunyai pendapat yang berlainan. Kita tidak boleh kutuk pendapat itu, kita seharusnya kita terima dan kita hormati pandangan masing-masing. Setiap pandangan orang ini tidak sama, ada sahaja berlainan dengan pendapat kita. Bagi pendapat aku begitulah guys, Indonesia tidak rugi untuk membuat pembelian terhadap pesawat tempur, jet tempur Rafale, sebab adanya TOT di dalam kerjasama Indonesia bersama dengan pihak Perancis. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.